Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Jadi hari ini kita akan membahas atau menjelaskan sekaligus diskusi tentang bahan bacaan yang dalam hal ini adalah buku yang telah dibaca mengenai tipe-tipe instrumen dalam analisis kimia tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Tugas ini sekaligus merupakan tugas kelompok untuk mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Nah, sebelum itu, perkenalkanlah kami dari kelompok 3 kelas agroteknologi D. Saya sendiri atas nama Hamida dengan standbook D1B118049, alumni dari SMA Negeri 1 Mawasangka Timur, asal daerah Buton Tengah. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akmal dengan NIM D1B1181069. Alumni SMA 4, asal saya Kabupaten Konawe Selatan. Baik, perkenalkan nama saya Febidia Amanda dengan NIM D1B1180081 kelas agroteknologi D, alumni SMA Negeri 1 Goa, asal saya dari Kota Makassar. Perkenalkan, nama saya Wijaya Nurdin, saya alumni dari SMA Lirat Bumi asal dari Morowali Utara dengan NIM D1B1181126. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gratianti Plena Serang, NIM D1B1181026, asal SMA dari SMA Negeri 5 Tanah Toraja, asal dari Tanah Toraja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Yulianti dengan NIM D1B1181109. Saya berasal dari Bombana dan alumni dari SMK Negeri 5 Bombana. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Nasrul Eda, standbook D1B1181057, asal Kendari, alumni SMA 2 Negeri Kendari. Baik, jadi dalam tugas kelompok ini, untuk kelompok 3 itu diberi tugas untuk membahas mengenai bacaan tentang chapter 20, chapter 21, dan chapter 22. Nah, untuk menjelaskan mengenai hasil dari rangkuman, kita mulai dari chapter 20 atau bab 20 tentang atomic absorption spectrometry atau spektrometri serapan atom. Saya persilakan kepada Akmal untuk memulai menjelaskan mengenai hasil bacaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Adapun chapter yang pertama yaitu mengenai anatomi absorption spectrometry atau spektrometri serapan atom, di mana spektrometri serapan atom atau SSA adalah teknik yang banyak digunakan dan diterima yang mampu menghalangi jejak penambangan atau UG-ML dan tingkat ultra triage atau sub UG-ML unsur atau logam dalam berbagai sampel, termasuk biologis, klinis, lingkungan, makanan, dan sampel geologi dengan akurasi yang baik dan presisi yang dapat diterima. Bisa dibilang merupakan teknik yang dominan dalam analisis unsur meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Berikut gambar alat dan bagian-bagiannya. Yang pertama itu diagram skema lampu katoda berongga tipikal. Yang kedua itu diagram sistematis dari lampu lucutan elektroda frekuensi radio. Yang ketiga itu diagram ekspansi kepala bundar gabungan dan nebulizer pneumatik
Yang keempat itu gambar tungku komersial. Dan yang kelima itu diagram tabung grafit dan platform. Next. Kita lanjut. Di sini kegunaan dan fungsinya. Penggunaan umumnya. Kuantifikasi hampir 70 logam di hampir semua jenis sampel. Konsentrasi serendah bagian per miliar hingga setinggi berat massa sampel minimal atau tanpa sampel persiapan. Poin kedua, diperlukan volume mikroliter atau massa mikrogram. Yang berikutnya, teknik yang mapan dan diterima. Aplikasi umumnya sampel biologis, medis, klinis, darah urin, cairan tumbuhan, dan lain-lainnya, jaringan rambut, gigi, dan kuku. Selanjutnya, sampel lingkungan, yaitu berupa air, padatan, sedimen, dan biota. Untuk industri, baja, dan logam. Industri farmasi, industri makanan, udara, kebersihan industri, dan studi polusi. Selanjutnya, wujud materi yang diukur. Hampir semua sampel padat, cair, atau gas dapat dianalisis. Sebagian besar sampel diubah menjadi larutan homogen sebelum dianalisis. Volume mikroliter dan massa miligram digunakan dalam tungku AAS. Flam AAS menggunakan volume mikroliter, tetapi umumnya dilakukan dengan volume mililiter. Selanjutnya, prinsip kerja dan pengoperasian dari AAS. AAS sendiri melibatkan pelampiasan cahaya dengan panjang gelombang tertentu ke arah dasar yang dihasilkan sebelumnya. Atom ini kemudian akan menyerap cahaya sehingga transisi akan terjadi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, intensitas transisi ini terkait erat dengan konsentrasi asli atom dalam keadaan dasar. Jumlah cahaya yang diserap oleh atom bergantung pada koefisien serapan atom. Nilai ini terkait dengan jumlah atom per sentimeter dalam sel atom. Selain itu juga terkait dengan probabilitas Einstein untuk proses absorpsinya, dan juga perbedaan energi antara dua tingkat transisi. AAS sendiri juga melibatkan pengukuran penurunan intensitas cahaya dari titik P ke titik P, tergantung pada konsentrasi elemennya. Absorbansi diartikan sebagai angka tak bersatuan, biasanya bernilai 0,01 sampai dengan 2,0. Dalam praktiknya, lebih baik bekerja di tengah kisaran antara 0,1 sampai 0,3 angstrom, karena presisi akan lebih buruk pada kondisi ekstrim akibat kebisingan instrumen. Transisi paling intens dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi pertama, atau disebut juga dengan transisi resonansi, adalah transisi yang paling banyak digunakan karena dianggap paling sensitif atau sensitivitasnya lebih tinggi. Berikutnya yaitu satuan ukur. Hampir semua sampel padat, cair, atau gas dapat dianalisis. Sebagian besar sampel diubah menjadi solusi homogeneous sebelum dianalisis. Volume mikroliter dan massa miligram digunakan dalam tungku AAS. Flame AAS dapat menggunakan volume mikroliter, tetapi umumnya dilakukan dengan volume mililiter. Waktu untuk melakukan analisis lengkap terkait dengan persiapan sampel. Mempersiapkan sampel dapat berkisar dari 0 detik hingga 24 jam. Penentuan sebenarnya atau setelah penyiapan kalibrasi berkisar dari kira-kira 10 detik untuk AAS api hingga kira-kira untuk AAS tungku. Selanjutnya, lama analisis.
Waktu untuk melakukan analisis lengkap terkait dengan persiapan sampel. Mempersiapkan sampel dapat berkisar dari 0 detik hingga 24 jam. Penentuan sebenarnya setelahnya menyiapkan kalibrasi berkisar di kira-kira 10 detik untuk AAS api hingga kira-kira 2 menit untuk AAS tungku. Baik, selanjutnya keterbatasan dan batas deteksi. Yang pertama ada batasan tidak memberikan informasi tentang bentuk kimiawi logam. Yang kedua, persiapan sampel membosankan dan memakan waktu. Dan yang ketiga, terbatas untuk logam dan metaloid. Dan yang keempat, teknik yang merusak. Selanjutnya ada ketepatan, tergantung pada kompleksitas matriks larutan homogen pada tingkat analit 5-10 kali di atas batas deteksi akan memberikan akurasi yang lebih baik dari plus 1%. Akurasi berkurang pada atau di sekitar batas deteksi biasanya kurang lebih 1-3%. Penentuan solid langsung akan memberikan akurasi biasanya lebih 5-10%. Dan yang terakhir ada rentan linear. Dalam metode logam tunggal, rentan linear biasanya 2 hingga 3 kali lipat di atas batas deteksi. Ini dapat diperpanjang dengan menggunakan perangkat lunak komputer, tetapi umumnya tidak disarankan. Pengenceran sederhana jauh lebih mudah. Dalam model logam simultan, rentang linear akan bergantung pada metrik yang akan ditentukan dan bisa kurang dari 2 lipat di atas batas deteksi. Baik, adapun chapter 21 membahas tentang spektrometri emisi atom plasma gabungan secara induktif, di mana spektrometri emisi plasma yang digabungkan secara induktif atau ICP dikembangkan secara independen oleh Vassell di Amerika Serikat, Radian Flint. Yang kedua itu di Inggris Raya pada tahun 1970-an. Pada saat ini teknik spektroskopi atom analitik utama adalah serapan atom dan emisi Buser atau percikan. Spektroskopi emisi atom nyala atau spektrometri nyala juga bisa digunakan untuk unsur alkali, tetapi umumnya tidak untuk unsur transisi atau refraktory. Next. Adapun gambar alat dan bagian-bagiannya yaitu untuk gambar yang pertama itu diagram blok dari sistem spektrometer emisi optik ICP yang khas. Untuk gambar yang kedua yaitu obor plasma khas. Next. Untuk gambar yang ketiga itu nebulizer kaca konsentris Manhartis. Untuk gambar yang keempat nebulizer aliran silang. Dan terakhir itu nebulizer Babington. Selanjutnya kegunaan dari alat-alat tersebut yaitu penggunaan umumnya. Yang pertama penentuan lebih dari 70 elemen secara bersamaan hampir semua sampel dalam waktu kurang dari 2 menit. Yang kemudian konsentrasi dari bagian per miliar hingga berat tanpa prokonsentrasi atau pengenceran stoikimetri limbah kromatografi. Kemudian pengandalian prosesnya metode yang merusak, tetapi hanya diperlukan beberapa miligram atau mililiter. Aplikasi umum, penetapan logam polutan
prioritas Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA dalam air atau sampel udara, penentuan logam aus dalam pelumas bekas, kontrol kualitas untuk memastikan komposisi elemen yang benar dari bahan mentah, antara dan produk jadi. Yang selanjutnya penentuan elemen keracunan katalis, dan yang terakhir komposisi unsur dari bahan yang tidak diketahui. Wujud materi yang diukur. Sampel paling sering disajikan sebagai cairan. Namun sebagian besar padatan dapat dipecahkan secara kuantitatif untuk memungkinkan. Yang kedua, padatan biasanya 50 mg bahan anorganik dilarutkan dalam 50 ml larutan. Ukuran sampel harus dipilih untuk menghasilkan sekitar 10 hingga 50 mg konstituen anorganik, tetapi tidak boleh melebihi batas keamanan teknik. Yang ketiga, cairan biasanya diperlukan 2 ml, tetapi teknik khusus memungkinkan analis beberapa mikroliter sampel. Yang terakhir, gas, meskipun pada prinsipnya seseorang dapat memasukkan aliran kecil atau sekitar 100 ml per menit sampel gas ke dalam plasma untuk dianalisis. Selanjutnya, prinsip kerja dan pengoperasian alat. Prinsip kerja alat didasarkan pada fakta bahwa atom dipromosikan ke tingkat energi elektronik yang lebih tinggi ketika dipanaskan hingga suhu tinggi. ICP diperkirakan menghasilkan suhu maksimum 6.500 derajat Kelvin. Suhu yang sangat tinggi ini cukup untuk memutuskan hampir semua ikatan kimia dalam sampel, sehingga akibatnya atom dan ion yang memancarkan emisi hampir tidak bergantung satu sama lain. Saat melewati plasma, aerosol kemudian diuapkan, lalu diatomisasi, dan mungkin terionisasi, yang selanjutnya dieksitasi secara elektronik. Setelah meninggalkan plasma yang sangat panas, sampel kemudian memancarkan foton melalui celah masuk yang sempit dan disebarkan dengan monokromator kisi. Radiasi terselesaikan kemudian diukur dengan tabung pengganda fotomultipler atau detektor larik seperti CCD atau CID yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik. Nah, dengan antarmuka elektronik kemudian sinyal ini diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk pengukuran dan penyimpanan yang dilakukan oleh komputer khusus. Selanjutnya, satuan ukur. Sampel paling sering dimasukkan ke dalam plasma sebagai aerosol. Saat spesies tereksitasi meninggalkan wilayah bersuhu tinggi, energi yang diserap dilepaskan sebagai ultraviolet dan foton terlihat ketika atom tereksitasi meluruh ke tingkat energi yang lebih rendah atau keadaan elektronik dasar. Garis emisi yang berfungsi umumnya terjadi di wilayah antara 160 dan 900 nm. Jika diperlukan informasi tentang berbagai bentuk kimiawi di mana suatu unsur dapat ditemukan dalam sampel, dapat melewatkan sampel melalui kromatograf sebelum analisis dan mencatat intensitas emisi sebagai fungsi waktu. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengukur waktu retensi dan konsentrasi dengan mengukur intensitas puncak atau luas puncak. Selanjutnya, lama analisis, pemanasan, dan kalibrasi instrumen biasanya membutuhkan 30 hingga 60 menit. Dan mengaspirasi larutan sampel, memungkinkan sistem untuk mencapai kondisi mapan, memperoleh data, dan menghapus sistem biasanya memerlukan sekitar 2 menit untuk instrumen simultan. Dan mempersiapkan sampel tergantung pada jenis sampel dan peralatan yang tersedia. Seringkali sampel dilarutkan semalaman dan dianalisis keesokan harinya. Sampel diencerkan ke volume saat instrumen melakukan pemanasan. Saya kembalikan. Selanjutnya, keterbatasan dan batas deteksi.
Keterbatasan alat. Tidak ada informasi tentang bilangan oksidasi unsur atau struktur senyawa yang diperoleh. Unsur yang akan ditentukan harus memiliki satu atau lebih garis emisi atom atau ionik di wilayah 160 hingga 90 nanometer. Unsur gas, halogen, dan karbon umumnya tidak ditentukan. Pelarut organik yang mudah menguap dapat mematikan plasma kecuali metode pengenalan sampel khusus digunakan. Komponen utama dapat memancarkan garis yang tumpang tindih dengan komponen jejak, menyebabkan penurunan batas deteksi yang parah. Perbedaan komposisi antara sampel dan standar dapat mengubah intensitas, inheren emisi, latar belakang plasma, atau respon analit. Perawatan harus dilakukan untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya ada sensitivitas dan batas deteksi. Sebagian besar elemen dapat ditentukan secara rutin pada 10 ppb atau kurang dalam larutan menggunakan tampilan radial. Selanjutnya, dalam kasus yang menguntungkan, batas deteksi sub-bagian per miliar dapat dicapai untuk beberapa elemen dan rendah bagian per miliar untuk sebagian besar elemen. Adapun chapter 22 membahas tentang spektrometri massa plasma yang digabungkan secara induktif. Dikembangkan secara simultan dan independen oleh para peneliti di Iowa State University di Amerika Serikat dan kelompok peneliti lain di Inggris Raya. Yang kedua itu tidak seperti ICP MS memberikan perbaikan dalam batas deteksi untuk anal elemental sumber plasma. Yang ketiga itu contoh kekuatan ICP-MS adalah dapat menentukan elemen jejak dalam aluminium dengan kemurnian tinggi dengan batas deteksi 1 ppm diperlukan untuk semua analitik. Next. Adapun gambar dan alat dan bagian-bagiannya sama dengan chapter 21, di mana alat ini yang pertama yaitu obor plasma khas. Untuk bagiannya itu aliran gas plasma, kemudian aliran gas bantu. Yang ketiga itu contoh aliran gas. Adapun gambar yang kedua itu nebulizer kaca konsentris Medinhart. Adapun bagian-bagiannya itu contoh ID dan Aragon ID. Kegunaan dan fungsinya. Kegunaan umumnya yang pertama penentuan lebih dari 70 elemen secara bersamaan di hampir semua sampel dalam kurang waktu dari 3 menit. Yang kedua, konsentrasi dari bagian per triliun hingga bagian per 1000 tanpa pro-konsentrasi atau pengenceran dalam kasus yang menguntungkan. Yang ketiga, rumus empiris limbah kromatografi. Yang keempat, penentuan rasio isotop. Yang terakhir, metode yang merusak tetapi hanya diperlukan beberapa miligram atau mililiter sampel. Kita lanjut. Aplikasi umumnya. Yang pertama, penentuan jejak pengotoran dalam bahan baku semikonduktor, produksi antara, dan produksi pin-x head. Kedua, penentuan elemen ultrarais dalam geokimia. Yang ketiga, penentuan komposisi unsur dari bahan yang tidak diketahui. Yang keempat, penggunaan pelacak isotop stabil sebagai alternatif pelacak radioisotop. Kemudian penentuan elemen jejak untuk kepatuhan lingkungan. Yang terakhir, penentuan radionuklida.
wujud materi yang diukur. Yang pertama, sel paling sering disajikan ke instrumen dalam bentuk cair, namun sebagian besar padatan dapat terlarut secara kuantitatif untuk memungkinkan analisis sebagai larutan. Yang kedua, padatan biasanya 50 mg bahan anorganik dilarutkan dalam 50 ml larutan. Sampel harus dipilih untuk menghasilkan sekitar 10 hingga 50 mg konstituen anorganik, tetapi tidak boleh melebihi batas keamanan teknik. Yang terakhir, cairan biasanya 3 ml diperlukan untuk pemindaian massal lengkap, tetapi teknik khusus memungkinkan analis beberapa mikroliter sampel. Kemudian prinsip kerja dan pengoperasian alat. Spektrometri massa ICP didasarkan pada fakta bahwa potensial ionisasi argon sebesar 5,8 eV cukup besar untuk mengionisasi sebagian besar unsur lainnya, seperti fluor, helium, dan neon yang memiliki potensi ionisasi lebih tinggi. Prinsip pengoperasiannya yaitu sampel diambil melalui kapiler pusat dan diubah menjadi aerosol oleh aliran argon melewati pipa kaca yang mengelilingi kapiler pemasukan sampel. Untuk mengurangi jumlah uap air yang menimbulkan pembentukan oksida dan hidrida yang mencapai plasma, ruang semprot biasanya diberi termo mendekati 0 derajat Celcius dengan bantuan penanggas suhu konstan yang bersirkulasi ulang. Ketika aerosol kemudian memasuki plasma, pelarut diuapkan untuk menghasilkan aerosol kering. Partikel-partikel yang dihasilkan oleh penguapan kemudian diuapkan, lalu diatomisasi, dan untuk sebagian besar unsur, setidaknya terionisasi sebagian. Saat sampel meninggalkan plasma, spesies yang tereksitasi kemudian didinginkan. Hal ini dimungkinkan untuk mengurangi gangguan oksida dengan menggunakan atomisasi elektrotermal untuk menguapkan sampel. Satuan ukur dengan menggunakan kelimpahan isotop relatif dapat dihitung respon yang diantisipasi untuk SE dari respon yang diukur pada massa. Pengurangan dari respon SE yang dihitung dari respon SE yang diukur menghasilkan kontribusi nyata dari ARCL. Dari kelimpahan relatif CL dan CI, kemudian dapat dihitung respon sesuai yang timbul dari ARCL dan menggunakan nilai tersebut untuk mengoreksi konsentrasi AS yang tampak untuk interferensi spektral yang timbul dari keberadaan klorin dalam sampel. Lama analisis. Pertama, pemanasan dan kalibrasi instrumen biasanya membutuhkan waktu 30 hingga 60 menit. Lalu, pencucian sistem memerlukan sekitar 3 menit untuk instrumen berbasis quadruple. Selanjutnya, instrumen sektor magnet resolusi tinggi membutuhkan lebih banyak waktu. Kisaran biasanya 10 menit untuk sensitivitas optimal. Selanjutnya, eksperimen rasio isotop biasanya membutuhkan sekitar 75 detik per massa. Dan yang terakhir, waktu analisis bergantung pada konsentrasi total analit dan kelimpahan relatif isotop yang diinginkan. Selanjutnya, keterbatasan dan batas deteksi. Batas umum. Larutan dengan konsentrasi padatan tinggi dapat menyumbat lubang. Umur detektor dapat sangat berkurang dengan terpapar lebih dari beberapa bagian per mil. Larutan organik memerlukan penambahan oksigen ke plasma atau perlakuan awal sampel untuk menghindari penyumbatan lubang dengan unsur karbon. Gangguan poliatomik yang timbul dari spesies pelarut dan argon menyebabkan kerusakan parah. Selanjutnya, oksidasi argida, spesies dari rumus umum ARX, di mana X dapat berupa elemen apapun yang terdapat dalam konsentrasi yang relatif tinggi, dan spesies bermuatan ganda menimbulkan gangguan spektral. Biaya modal awal, pemeliharaan rutin, dan waktu serta tenaga yang dibutuhkan semuanya lebih besar dari untuk ICP AES.
memerlukan reagen dengan kemurnian tinggi. Selanjutnya, tidak ada informasi yang dihasilkan mengenai bilangan oksidasi atau struktur senyawa. Unsur analit harus memiliki potensi ionisasi yang lebih kecil dari argon 15,8 EF. Selanjutnya, batas deteksi. Sensitivitas unsur tertentu bergantung pada 3 faktor, yaitu potensial ionisasi, massa, dan kelimpahan topik isorelatif. Dan yang terakhir, untuk unsur-unsur dengan potensi ionisasi kurang dari 7 EF, ionisasi lebih besar dari 99% biasanya tercapai. Baik, berdasarkan hasil bacaan dan penjelasan mengenai rangkuman dari teman-teman kelompok 3, kami menyimpulkan bahwa ketiga alat tersebut, yaitu AAS, ICP Atomic Emission Spectroscopy, dan ICP Mass Spectrometry, itu termasuk dalam kelompok pengukuran spektrofotometrik, di mana AAS sendiri memiliki prinsip metode pengukuran berdasarkan absorpsi cahaya oleh atom pada panjang gelombang tertentu. Kemudian ICP AES juga merupakan teknik analisis untuk penentuan kadar logam multi-unsur yang menggunakan sumber plasma untuk merangsang atom dalam sampel. Atom-atom tersebut kemudian juga memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Dengan intensitas cahaya yang dipancarkan ini kemudian diukur oleh detektor berdasarkan pada konsentrasinya. Sedangkan ICP Mass Spectrometry atau ICP-MS itu juga termasuk dalam kelompok spektrofotometrik dengan prinsip operasi menggunakan plasma argon yang diinjeksi dengan sampel cairan yang kemudian diatomisasi berdasarkan rasio massa atau muatannya. Nah, kemudian ini diukur berdasarkan panjang gelombang yang dipancarkan oleh atom tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 3, kelas agroteknologi D. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.